Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati bersama dua teman saya yang lain, Gita Alia Rofi dan Mateus Arsen, akan memberikan pembahasan mengenai pemaparan dari kelompok 7, yaitu motivasi intrinsik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas pemaparannya yang sangat jelas, lengkap, dan panjang juga. Namun mungkin sedikit tanggapan, yaitu mungkin untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi mengenai volume, karena itu menghambat proses untuk pembelajaran karena tidak terdengar. Nah, akan ada beberapa pertanyaan yang saya tujukan. Yang pertama, di awal dijelaskan bahwa motivasi intrinsik itu merupakan kondisi ketika seseorang melakukan sesuatu atas kepuasan diri sendiri yang tidak tergantung atas imbalan eksternalnya. Namun, dalam beberapa penjelasan masih terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kepuasan kerja, seperti promosi, gaji, atau rekan kerja. Bukankah itu termasuk pengaruh dari eksternal atau dari luar dan bukan dari diri sendiri? Menurut pendapat kalian bagaimana? Nah, pertanyaan yang kedua adalah, pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, terdapat statement bahwa karyawan yang berumur cenderung lebih puas atas pekerjaannya daripada anak muda. Nah, menurut kelompok kalian, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan apakah ada penelitian yang pernah membahas mengenai hal itu? Sekian pertanyaan yang saya berikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Gita dan Arsen. Terima kasih. Saya Gita Alia dari kelompok 8, selaku kelompok pembahas akan memberikan tanggapan serta pertanyaan saya terkait dengan materi motivasi intrinsik yang telah dipaparkan oleh kelompok 7. Untuk tanggapannya sendiri, menurut saya presentasi yang diberikan sudah cukup bagus dan menarik. Materinya juga sudah cukup lengkap, namun mungkin kurangnya ada pada suara dari video yang diupload oleh kelompok 7, di mana memiliki volume yang terlalu pelan sehingga menyulitkan dalam memahami materi. Selain itu, kurangnya pemberian contoh-contoh untuk menjelaskan untuk menjelaskan teori secara lebih lanjut. Dan untuk pertanyaannya, yang pertama adalah terkait dengan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, di mana dalam video penyaji menjelaskan dua teori, yaitu teori dari Harold dan Levy, dan keduanya membahas hal yang dapat menjadi motivasi intrinsik. Salah satunya adalah berkaitan dengan suasana kerja, yaitu melalui hubungan antar karyawan dan teman kerja. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah peran manajerial untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga dapat menjadi motivasi intrinsik bagi para karyawan? Dan selanjutnya adalah pertanyaan terkait dengan pengukuran kepuasan kerja. Dalam pemaparan dijelaskan menggunakan 4 aspek, yaitu psikologis, sosial, fisik, dan finansial. Nah, untuk pengukurannya sendiri, dalam bentuk apakah hasil pengukuran tersebut? Apakah bentuk kuantitatif atau bentuk kualitatif? Dan apabila hasilnya dalam bentuk kualitatif, apakah dapat menjamin bahwa tidak terdapat bias yang terjadi di dalamnya? Dan bagaimana bisa hasil dari pengukuran tersebut menjadi tolak ukur atas kepuasan kerja karyawan? Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 9 atas prestasinya. Saya Mateus Arsen dari kelompok 8 ingin memberikan tanggapan sekaligus pertanyaan atas presentasi yang telah diberikan. Untuk presentasinya sendiri sudah cukup jelas. Contoh pun yang diberikan untuk membantu pemahaman bagi penonton. Namun masukannya, jika ada kesempatan untuk membuat video yang lebih baik lagi, mungkin dengan aplikasi yang lebih baik, dengan aplikasi yang punya fitur lebih lengkap, bisa diperjelas suaranya, lalu dibuat tampilan full layar dan watermark dihilangkan. Mungkin itu saja dari tanggapannya. Untuk pertanyaan, saya ingin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa untuk faktor kepuasan kerja salah satunya dipengaruhi oleh rekan kerja. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dalam hal ini kepribadian antar karyawan dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Misalnya, apakah kepribadian si A cocok dengan kepribadian si B? Lalu jika iya, bagaimana pengaruhnya dan bagaimana kerjanya itu? Lalu yang kedua, pertanyaan saya, tadi disebutkan bahwa kepuasan dan produktivitas terbukti tidak mempengaruhi. Malah sebaliknya, justru produktivitas
yang tinggi memotivasi karyawan untuk mempunyai kepuasan kerja yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan saya, apakah perusahaan sebaiknya meningkatkan produktivitasnya terlebih dahulu supaya karyawannya termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi? Saya kira itu saja dari saya pertanyaannya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.